Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Putri akan melanjutkan, materi dari Bu Indri sudah ya terkait dengan manajemen konflik. Kalau dari Putri terkait dengan integrasi keterampilan kepemimpinan dan fungsi manajemen dalam mengatasi, konflik. Manajer yang menciptakan lingkungan kerja yang stabil akan meminimalkan kondisi yang memicu, konflik. Jadi harapannya kalau manajernya itu, membuat lingkungan kerjanya itu, tidak memicu konflik, ya harapannya manajer akan punya banyak waktu dan energi untuk melakukan, kegiatan yang bisa mewujudkan tujuan organisasi, kayak gitu ya. Jadi kalau lingkungan kerjanya stabil otomatis tidak ada konflik sehingga waktu dan energinya itu untuk melakukan kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain ya tadi untuk salah satunya mencapai tujuan organisasi. Ketika pun, terjadi konflik, ya manajer itu harus bisa membedakan mana konflik konstruktif dan mana konflik yang, destruktif. Konflik konstruktif kayak gimana? Ya konflik yang membangun ya, konflik yang akan menghasilkan kreativitas, hal-hal yang, baru, inovasi, dan malah jadi, terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau destruktif kan artinya merusak ya. Jadi, kalau kita kenali dulu ini, oh kalau konfliknya akan merusak berarti akan jadi lebih besar ya berarti kita harus, menggunakan strategi penyelesaian konflik. Strategi mana? Sudah dijelaskan ya di, materinya Bu Indri bahwa, oh ada strategi manajemen konflik win-loss atau loss-loss solution. Win-loss itu berarti strategi, kompetisi gitu ya. Atau mau yang loss-loss, solution. 2 strategi ini nantinya, akan menimbulkan, ketidakselarasan ya. Jadi tidak, mmm, artinya jadi tetap ada nanti akan muncul konflik berikutnya lagi, jadi akan beresiko untuk menimbulkan konflik selanjutnya. Tapi beda ketika menggunakan strategi win-win solution atau menang-menang, menang-menang bersama ya, yang akhirnya nanti akan meningkatkan kepuasan kerja orang yang berkonflik dan pada akhirnya akan meningkatkan, produktivitas dari suatu, organisasi atau perusahaan. Jadi harapannya yang dipakai adalah penggunaan strategi win-win solution, yaitu strategi menang-menang ya tadi yang harapannya adalah kepuasan kerjanya meningkat sehingga dia akan semakin lebih produktif. Terus, untuk butuh, manajemen konflik tadi, seorang manajemen itu harus bisa melakukan, negosiasi atau, kompromi. Jadi manajer ini ketika akan negosiasi ini harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia tahu siapa yang akan, dihadapi pada saat negosiasi nanti. Dan, tadi ya persiapannya itu detail, apa saja yang harus disiapkan. Terus nanti dia harus punya alternatif, masalah, terus siap untuk, kalau negosiasi atau kompromi berarti kan nantinya akan ada tukar-menukar ya. Terus selanjutnya menentukan batas bawah yang akhirnya batas bawah maksimal nih, aku akan memberikan A jika kamu memberikan saya B, misalnya seperti itu. Jadi harus sudah dipersiapkan, sebelumnya. Lah, agar berhasil, apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kepercayaan, diri. Jelas ya, manajer ini harus percaya diri agar, agar dihargai oleh orang yang akan bernegosiasi dengan dirinya. Terus selanjutnya adalah berani mengambil resiko, jelas ya kalau orang ingin maju ya dia harus, berani untuk mengambil, resiko, terus sensitif atau peka terhadap, perasaan orang lain, terhadap, lingkungan, terus punya keterampilan komunikasi. Komunikasi interpersonal ini penting juga ya, dan komunikasi yang digunakan itu bukan, komunikasi taktik ya untuk, menang, itu enggak, tapi komunikasi yang asertif. Asertif itu, eee mampu yang namanya komunikasi asertif adalah mampu mengungkapkan, perasaan kita, tapi tanpa menyakiti orang lain. Jadi misalnya, teman saya atau suami saya, temen deh misalnya ngajak saya makan misalnya, "Tri ayo makan," misalnya. Terus, karena saya ada kegiatan yang lain, saya menolak. Cuma kalau menolak takutnya dia marah. Jadi gimana cara cara saya untuk menolak agar dia tidak marah, "Eh jangan, hari ini, besok ya," misalnya.
Misalnya seperti itu. Atau gimana caranya biar lawan bicara kita itu tidak marah ketika kita, apa sih ya, mengungkapkan kata, tidak, seperti itu. Terus, selanjutnya apa sih, negosiasi ya. Jadi negosiasi kan tadi Putri bilang adalah, kompromi ya. Jadi masing-masing dari kita adalah, seorang negosiator, ya kan, di bukan hanya di kampus, pokoknya bukan hanya di lingkungan kerja maksud Putri, tapi di rumah, di tempat makan, dimanapun lah kita pasti akan bernegosiasi. Dari misalnya kita mulai bangun tidur, kita kan ambil kesepakatan nih siapa yang akan, menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Terus nanti misalnya, Putri kan diantar misalnya, nanti misalnya ada 2 orang yang diantar, ini nanti siapa duluan nih yang diantar? Nah itu. Jadi masing-masing dari diri kita adalah seorang negosiator. Mau makan di mana pun itu perlu negosiasi kan. Jadi negosiasi ini dilakukan oleh semua semua orang yang berinteraksi dengan orang lain ya, dari mulai, anak kecil sampai dengan, orang tua ya. Misalnya, anak saya, misalnya dia mencoba negosiasi misalnya, makan mie, masalah makan mie saya buat aturan main, sebulan sekali misalnya. Nanti kalau, sebelum sebulan sekali pasti dia akan, merayu saya misalnya, "Bu, please, makan mie ya." Terus misalnya saya nyuruh dia apa, "Tapi syaratnya ini ya Bu, makan mie ya." Misalnya seperti itu. Jadi, anak kecil pun udah bisa untuk bernegosiasi. Lah, jadi negosiasi secara definisi adalah, cara untuk menetapkan keputusan keputusan tadi dapat disepakati dan diterima oleh kedua pihak. Dan kedua pihak tadi menyetujui untuk, melakukan tindakan yang sudah dinegosiasi, yang sudah disepakati tadi untuk dilakukan di masa mendatang, yaitu ya. Jadi negosiasi tadi lebih ke kesepakatan, penetapan pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita bahas adalah karakteristik negosiasi. Yang pertama adalah, senantiasa melibatkan orang lain ya, baik, individu ataupun perwakilan, dalam kelompok maupun dalam perusahaan. Terus selanjutnya adalah, di dalamnya mengandung konflik, artinya, ada ancaman untuk terjadinya konflik ya, dari awal sampai terjadinya kesepakatan dalam akhir, negosiasi ya. Jadi makanya dikompromikan itu ya karena di situ mengandung konflik. Terus menggunakan, cara, pertukaran. Cara pertukaran ini bisa berupa tawar-menawar atau bargaining maupun dengan tukar-menukar atau, barter ya, bisa dengan bargaining, tawar-menawar ataupun barter atau tukar, menukar. Terus karakteristik yang lain adalah hampir hampir selalu berbentuk tatap muka ya, karena menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, ekspresi wajah. Misalnya gini, saya bukan berkonflik ya, artinya ada sesuatu hal, yang harus saya komunikasikan dengan, dosen Bu Ana misalnya. Kalau via WA takutnya miskomunikasi, misalnya ya. Terus kalau via telepon juga saya nggak lihat ekspresi wajah, dosen lain tersebut. Jadi memang harus ketemu, seperti itu. Kalau ketemu nantinya akan lebih, mencair juga suasananya ya, tidak bersitegang. Selanjutnya adalah, karakteristik yang lain adalah negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan, ya. Ini adalah, negosiasi. Misalnya, eee terkait misalnya S3 saya misalnya, saya udah merayu suami saya, "Pak, anu, ya saya S3 di sini ya," misalnya seperti itu. Ini harus sudah, apa ya, jadi masalah S3 kan menyangkut hal-hal di masa depan dan itu di keluarga saya misalnya suami nggak setuju otomatis beresiko menimbulkan konflik kan, sehingga harus dinegosiasi. Terus ujung dari negosiasi adalah kesepakatan. Kesepakatan yang tadi diambil oleh kedua belah pihak. Meskipun kesepakatannya itu tadi, dua pihak tadi adalah tidak bersepakat. Mudeng ya? Jadi ujung dari negosiasi kan berupa kesepakatan, berupa ACC. Tapi bisa juga ACC yang
udahlah nggak jadi aja misalnya seperti itu. Jadi tetap ada ujungnya. Jadi, setiap negosiasi ini potensinya adalah mengandung, konflik sehingga kita perlu tahu cara-cara untuk, negosiasi, terus, berbagai alternatif itu kita harus, tahu. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah negosiasi. Langkah yang pertama adalah, persiapan ya. Jadi kalau persiapannya baik ya otomatis, jadi pondasi yang kokoh bagi, negosiasi yang akan kita lakukan. Terus akhirnya, hal tadi akan memberikan kita kalau kita persiapannya bagus otomatis kita, percaya diri ya. Contoh hal misalnya mau ujian, kalau belum belajar ya akhirnya dia cemas. Tapi kalau belajarnya mantap, saya yakin mahasiswa akan percaya diri. Sama dengan negosiasi, kalau dia persiapannya matang, otomatis, dia akan lebih percaya diri. Tadi kan apa yang dibutuhkan agar negosiasi berhasil, yang pertama adalah rasa percaya diri. Lah, pertama hal yang harus kita lakukan di tahap persiapan adalah kita tentukan secara jelas tujuan yang ingin kita capai dalam negosiasi itu apa. Dan tujuannya tadi harus jelas dan, terukur ya. Kalau terukur kan akhirnya kita jadi tahu ukurannya kayak gitu, sehingga nanti bisa ditawar. Ketika kita tahu ukurannya, kita bisa, menawar. Maksudnya nantinya ketika ada orang yang nawar, kita tahu angka-angkanya, seperti itu. Terus selanjutnya, dalam tahap persiapan tadi, kita, rileks, persiapan mental juga ya, artinya tadi, rileks dan tidak, tegang. Terus selanjutnya adalah tahap, setelah persiapan selanjutnya adalah, tahap pembukaan. Ketika mengawali otomatis nggak mudah ya, kita harus menciptakan, suasana yang enak, yang nyaman, biar ngobrolnya juga enak. Lah, otomatis kita harus tadi punya rasa percaya diri, tenang, dan tujuan dari, negosiasi kita itu jelas. Lah, sikap yang harus kita kembangkan saat negosiasi ini yang pertama adalah sikap menyenangkan, ya, pleasant. Terus sikap yang kedua adalah, tegas, tidak pelin-pelan, dan sikap yang ketiga adalah teguh dalam pendirian. Saya ulangi dalam pembukaan tadi sikap, yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi tadi adalah sikap yang menyenangkan, tegas, dan, teguh dalam pendirian. Senyum juga penting ya, karena ketika senyum otomatis akan, memberikan perasaan nyaman, terus akhirnya jadi, terbuka, seperti itu. Lah, selanjutnya, tahapan ketika akan mengawali negosiasi yang pertama adalah, jangan memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki, ruangan. Jadi tangannya jangan pegang HP atau jangan pegang yang lainnya. Terus selanjutnya salaman ya, kita ulurkan tangan dulu, terus habis itu pada saat salaman tadi kita jabat dengan, erat ya, artinya menunjukkan ketegasan kita, tapi erat ora sing kesuwen ya, sing singkat aja. Terus selanjutnya adalah, memberikan, senyumnya. Terus, ketika ngomong, kita ngomong persamaan dulu, baru ngomong perbedaan. Jadi jangan perbedaan dulu, tapi ngomong persamaan dulu. Selanjutnya adalah memulai proses negosiasi. Lah di langkah dalam proses negosiasi adalah kita menyampaikan keinginan kita, atau tadi menyampaikan tujuan kita. Lah pada saat kita menyampaikan tujuan itu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tunggu saat yang, tepat. Jadi, maksudnya kita harus, tahu saat yang tepat untuk menyampaikan tujuan kita. Terus selanjutnya adalah, sampaikan dengan, jelas, singkat, sama jelas ya, dengan percaya diri. Terus, tekankan juga ke pihak satunya bahwa kita juga pengen bersepakat loh dengan kamu, misalnya gitu ya. Terus, kita juga artinya ketika menyampaikan tujuan juga, di situ ada terkandung bahwa kita juga bisa tawar-menawar loh. Jadi jangan membuat hanya 2 pilihan ya, iya dan tidak itu jangan. Tapi, yang bisa ditawar kayak gitu. Terus selanjutnya pada saat, memberikan ruang untuk tawar-menawar, kita sampaikan juga bahwa ketika kamu akan memberikan, A, maka saya akan memberikan B, gitu ya. Sehingga mereka ngerti lawan kita itu tahu bahwa, eee, apa ya,
kita akan memberikan sesuai juga keinginan mereka, tapi mereka juga harus memberikan apa yang kita inginkan. Terus selanjutnya di tahap memulai proses negosiasi, kita juga perlu untuk mendengarkan ya, mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan oleh mereka dan apa yang menjadi tuntutan mereka. Otomatis dengan kita juga melihat selain mendengarkan dengan efektif, melihat gerakan tubuh, ekspresi wajah, negosiator yang lainnya. Dan selalu diusahakan, kita rileks, terus ada kontak mata. Kontak mata itu menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita, kita, memperhatikan lawan bicara kita. Penting ya, kontak mata. Saya dulu zaman, kuliah misalnya curhat gitu, "Kamu harus ngelihat mata saya," gitu. Terus iya, aku dengerin. Enggak hanya dengerin, harus ada kontak, mata, kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah, membangun di tahap akhir adalah membangun kesepakatan. Eee, ketika sudah tercapai kesepakatan, berarti kedua belah pihak tadi akan, jabat tangan ya, sebagai tanda bukti bahwa kesepakatan telah, dicapai. Terus selanjutnya adalah kesepakatan ini harus dibangun dari, keinginan dari apa ya, kedua belah pihak ya, sehingga tidak bertepuk sebelah, tangan seperti itu. Jadi, kesepakatan tadi juga tadi bisa ya, sepakat tidak ACC juga bisa gitu ya. Terus, selanjutnya ketika tadi ya, pihak yang lain tidak punya, niat untuk mencapai kesepakatan, itu akan membuang energi kita, membuang waktu ya, sehingga perlu mediasi, perlu, orang lain, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi negosiasi itu, intinya adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak yang punya keinginan yang berbeda dan harus membuat keputusan bersama dan mencapai kata, sepakat ya, atau nama lainnya adalah kompromi, seperti itu. Mungkin itu saja dari Putri, nanti ada, video terkait dengan, case study dalam, manajemen, konflik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di, forum. Terima kasih.